Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hadis masih sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna. Jangan pernah campur. Jangan campur, Pak ya. Jangan pernah campur antara dua hal ini. Satu, mumridun ala musih. Mumrid orang yang sakit, yang kena virus ini. Jangan bercampur. Jangan berkumpul, jangan bertemu antara yang sudah mumrid, yang sudah kena ala musih, dengan orang yang masih sehat. Tidak boleh, karena potensi saling menularkan. Tapi kalau sehat dengan sehat, bagaimana? Tidak kan? Bukan itu. Adapun kebijakan Amr bin As, yang pencar-pencar itu kebijakannya sebagai waktu turun virus Amwas di Palestina, ya, pada masanya Umar bin Khattab, memang Ubaidah bin Jarrah yang menjadi seorang sahabat yang syahid. Syahid, Pak ya? Kalau orang beriman sudah berusaha, salah satu Ubaidah bin Jarrah itu syahid. Termasuk Muaz bin Jabal itu syahid. Kena. Tapi karena dia sudah berada di dalam. Dia tidak boleh keluar. Muaz harus menerima. Bagaimana ketahui Muaz? Ulamanya, kibarnya para ulama. Dia tidak boleh keluar. Dia harus bersabar. Ini takdir Allah. Ini keputusan Allah. Dan pasti ada hikmah. Maka Nabi mengatakan, siapa yang mati dalam kondisi begitu, namanya bahwa syahid. Dia mati dalam keadaan syahid. Kalau orang itu sudah kena. Ini orang sudah kena. Tapi jangan pergi memburu coronanya. Kalau dia memburu corona ya bukan mati syahid, mati konyol. Untuk ibu sekalian di sini, jangan dicampur antara orang sakit dengan orang sehat. Nah, ini nih berlaku Pak, masker ini berlaku supaya tidak pindah itu. Ini jangan jabat tangan begini orang, jangan. Biar keluarga jangan dulu jenguk dan jangan dia datangi. Biar mau datang di rumah, maaf jangan dulu. Anda tidak boleh juga datangi. Ini memutuskan silaturahim, memutuskan yang disyariatkan, memutuskan perhubungan, tapi bukan memutuskan rahimnya. Memang syariat mengendaki, jangan dikumpul. Jangan disatukan. Ya, karena sekalian mengantisipasi juga kita ini antisipasi kecil saja, Pak. Bapak datang ke masjid kan memang sunnahnya sebelum Bapak ke masjid sudah berwudu di rumah, Pak. Kan begitu sunnah Nabi, Pak. Bukan di masjid berwudu, kecuali dalam perjalanan kita batal atau sebagainya berwudu kembali sebelum masuk masjid, Pak. Ini bagus banget kalau Bapak ketemu wudu memang dulu. Amalkan 10 tempat sunnahnya berwudu. Ya, Pak? Jangan bermajelis ilmu tanpa wudu. Ya. Jangan berada dalam masjid kecuali ada ilmu. Ada wudu. Jangan tidur kecuali ada wudu. Jangan berada dalam rumah kecuali ada wudu. Jangan keluar rumah kecuali ada wudu. Jangan makan sebelum ada wudu. Bahkan sudah makan ada wudu. Sudah bangun tidur ada wudu. Memang berarti tangan ini steril. Bahkan hari Jumat besok, Pak, mandi dulu. Bahkan tidak bisa mandi setiap hari. 1 pekan. Minimal 1 hari dalam 7 hari, Pak. Wajib mandi 1 kali. Itu mandi hari Jumat. Besok mandi. Ini bukan cuma sekedar tangan, Pak, bersih. Ini sajadah digulung secara terlambat sebenarnya. Nah, dari dulu itu memang sajadah selalu bersih. Ini taatnya orang begitu dikasih bersihkan karpet-karpet. Dari dulu itu karpet dibersihkan. Ada orang 5 tahun karpet dan tidak pernah dicuci. Sudah 5 tahun di situ 5 warna bebe. Tapi Nurul Watan tidak bersih tawa selalu. Insyaallah ya.
Jangan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jangan dikumpul. Ini hadis yang cukup panjang Pak, nomor 3. Iza sami'tum bihi bi ard fala taqdamu alai wa iza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju firaram min. Ini dari Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf yang mengucapkan kalimat ini, tapi riwayatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang ahli surga. Rupanya ini sudah muazin Pak. Jadi sudah 3 hadis, 4 hadis. Hadis yang keempat Pak. Qala Rasulullah SAW, la darar wala dirar. Ini hadis pembahasan yang paling banyak fatwa keluar Pak. Tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh kita diberi mudarat. Ya, orang penyakit itu Pak, kalau kita dekati membawa mudarat. Memang kalau dia mau melakukan kebaikan misalnya di masjid, tapi sudah divonis oleh dokter, dia potensi mengeluarkan, jangan didekati. Jangan didekati dan jangan dia ke masjid. Inilah yang dilarang. Jangan dia sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat, hukumnya wajib. Tapi kalau potensi membawa mudarat, tidak. Dihukumi dia sakit, meskipun fisiknya masih bisa bergerak. Tapi dihukumi dia sakit, maka dia tidak berdosa karena ada dikhawatirkan mudarat yang jauh lebih besar. Sholat Jumat memberi manfaat, tapi kalau dia ke Jumat memberi mudarat, maka mudarat diutamakan dibanding mengambil maslahat. Yang kelima, ini hadis Abdullah ibnu Abbas annahu qala lil muazzin. Ini dipakai oleh dalilnya kenapa azan bisa diganti, Pak. Azan bisa diganti. Qala Abdullah ibnu Abbas annahu qala lil muazzin. Abdullah ibnu Abbas ini perintahkan kepada muazzin fi yaumin matar, ya, pada saat hujan deras. Iza qulta, dia kasih tahu tukang azannya itu, kalau kamu sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sesudah selesai kau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah rasulullah, fala taqul, tidak usah kau ucapkan hayyalas shalah. Jadi jangan ada hayyalas shalah. Tidak usah kau panggil orang datang ke masjid, jangan. Tidak usah. Jangan. Tapi kul, penggantinya hayyalas shalah adalah sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian atau di tempat singgah kalian, dan riwayat lain. Salatlah di tempat-tempat kalian, di hotelmu, di kontrakanmu, di kemah-kemahmu. Qal, tapi ketika diucapkan ini lil muazzin, qal fa ka'anna an-nasa istangkaru. Seolah-olah manusia banyak tidak setuju. Banyak tidak setuju. Jadi ucapan mengganti azan itu banyak orang tidak setuju, bukan hal baru. Hal di masanya sahabat, yakni di masa Abdullah bin Abbas pun diingkari ucapan ini. Ya, istangkaru zakat. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, atajabuna min zak? Apakah engkau heran dengan perbuatan ini? Ya, qad fa'ala za man huwa khairum minni. Padahal sudah diperbuat hal semacam ini dari orang yang terbaik dari kita. Siapa yang terbaik dari kita? Kata Abdullah bin Abbas, adalah Rasulullah SAW. Sudah pernah menganjurkan seperti itu. Ya, innal jum'ata, sesungguhnya Jumat itu adalah azmatun. Artinya perkara yang agung, perkara besar, perkara wajib. Tapi kata Nabi SAW, wa inni karitu an ukhrijakum. Tapi saya tidak suka kalian dalam keadaan hujan. Ini kasusnya, Pak. Hujan deras, becek, sebagaimana zamannya dulu itu. Banjir, air sudah naik sampai misalnya di paha, sudah tidak ada jalanan, sudah tidak ada lampu, sudah air naik. Maka saya tidak suka kalian fatamsu, kamu berjalan dalam keadaan fitin, becek luar biasa, wadahdi. Wadahdi ini adalah comberan, berjalan di atas, menyusahkan kalian. Dikiaskan dari hadis ini, semua yang membawa kesusahan umat untuk melakukannya, dengan adanya mudarat yang dimunculkannya, maka berlaku hadis ini. Ini waktunya nanti. Tapi semoga kita tidak, ya, kita lihat saja perkembangannya ini.
Kalau memang sudah dalam keadaan darurat, pemerintah misalnya sudah memutuskan, kita tahan diri kita masing-masing di rumah kita. Dalam posisi ini, tapi belum. Masih sholat Jumat. Majelis ulama sudah keluarkan juga fatwanya begitu, bahwa daerah masih aman-aman, tetap seperti biasa. Nah, hadis-hadis dhaif ini cuma sekalian, ada beberapa hadis dhaif ini yang intinya Bapak tidak ada yang sahih di sini. Bapak bisa baca ya? Karena ini atas nama orang yang menentang, masjid itu masjid mulia. Kalau ada penyakit mau datang, katanya tertolak kalau tidak berada di masjid. Tidak ada hadis secara sahih tentang itu, Pak. Tapi secara umum, masjid itu rumah Allah yang mulia, Pak. Rumah Allah mulia. Tapi jangan dijadikan dasar ini hadis untuk mengatakan, biar misalnya kena musibah yang penting dalam masjid. Tidak boleh, Pak. Jangan bikin fatwa seperti itu. Lihatlah hadis-hadis ini, insya Allah, meskipun Al-Baihaqi mengatakan dari banyaknya hadis ini bisa diamalkan, tetapi ditentang oleh mayoritas ulama bahwa ini tidak berlaku. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak boleh berada di masjid, tapi belum kita memperlakukan bahwa hadis ini sebagai rujukan utama. Kalau ada musibah berada saja di masjid, tidak. Saya kira seperti itu, Pak.